Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Fajar Maulana, kedua Bapak Muhammad Syahid dan Ibu Anggraini Damayanti Salam. Kali ini kita diberi tugas untuk mempresentasikan buku dari Klaus Schwab berjudul The Fourth Industrial Revolution atau Revolusi Industri 4.0. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang historical context, kemudian profound and systemic change, serta driver. Baiklah, pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan tentang historical context. Di sini penulis menjelaskan bahwa perubahan kehidupan manusia dari abad ke abad selalu terjadi revolusi teknologi yang mengubah cara sistem sosial dan ekonomi manusia. Diawali dengan perubahan atau revolusi agraria, kemudian revolusi industri. Nah, perkembangan revolusi industri selama ini secara histori digambarkan mulai pada tahun 1760 sampai 1840, di mana disebut pada masa itu adalah revolusi industri pertama. Tandanya adalah ditemukannya mesin uap serta pembangunan rel kereta api, dan pada zaman ini juga sudah dikenal produksi mekanis. Kemudian di akhir abad 19 sampai abad ke-20, revolusi industri 2.0 atau yang kedua itu ditandai dengan adanya tenaga listrik dan sistem perakitan yang memungkinkan manusia memproduksi secara massal. Kemudian revolusi industri di tahun 1960-an dikategorikan sebagai revolusi industri 3.0 atau yang ketiga. Di sini sudah mengenal sistem komputerisasi dan internet. Perkembangannya pada tahun 60 setelah dikenalnya komputerisasi, nanti di tahun 1990-an dikenal atau ditemukanlah sistem internet. Nah, pada zaman itu sebenarnya masih ada 4 miliar penduduk dunia yang hidup di negara-negara berkembang itu belum bisa mengakses internet, sehingga belum dikatakan belum merata lah perkembangan atau orang-orang yang menikmati internet pada zaman itu. Nah, berdasarkan perjalanan waktu tersebut, pembagian dari 3 revolusi tersebut, sehingga penulis mengatakan bahwa pada abad 21 sebenarnya manusia sudah masuk pada revolusi industri 4.0, di mana jangkauan internet semakin luas karena adanya internet seluler, sehingga memungkinkan bagi masyarakat di seluruh dunia hanya menggunakan smartphone bisa mengakses internet. Selain itu, temuan-temuan baru atau inovasi teknologi yang berkembang di abad 21 seperti antara lain nanoteknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian IoT atau Internet of Things, yang memungkinkan semua terkoneksi secara peer-to-peer. Pada abad 21 ini, di mana revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi semakin canggih dan semakin cepat serta menyeluruh, sehingga melahirkan inovasi-inovasi teknologi yang semakin berkembang dan memicu perubahan penting di seluruh dunia. Pada akhirnya memunculkan inovasi dan gangguan-gangguan, sehingga sangat terasa pada saat ini hal-hal yang sangat cepat dan inovatif dari segi perkembangannya maupun secara difusi, ya, lebih cepat dari era revolusi 3.0. Nah, untuk perubahan yang ditimbulkan dari perkembangan revolusi industri 4.0 di abad ke-21 ini akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Muhammad Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas terkait profound and systemic change atau perubahan mendasar dan sistemik terkait revolusi industri 4.0. Jadi era sekarang ini kita berada dalam
revolusi industri 4.0 yang merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu dengan teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Dari sini dapat dilihat bahwa 5 pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri yang siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing, atau lebih kepada perangkat yang ini kalau di industri itu manufakturnya. Selanjutnya kita lihat gambaran daripada penerapan dari Internet of Things tersebut. Ini bisa dilihat dari skema yang ditampilkan di slide ini, bagaimana 5 komponen tadi, pilar utama tadi itu akhirnya menjadikan kehidupan atau dunia saat ini berada dalam digitalisasi, sehingga kita dituntut untuk bagaimana dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Bisa dilihat dengan contohnya misalnya smart city, smart factory, implantable device, intelligent robot, genome analysis, connected home, 3D printing, wearable, autonomous vehicle, dan blockchain. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu lebih kepada how to make system that can think, behave, act exactly better than what human being can act or react. Jadi bagaimana sebuah sistem yang dapat berpikir, berperilaku, bertindak persis lebih baik daripada apa yang dilakukan atau yang direaksi oleh manusia. Dengan adanya artificial intelligence ini juga mendorong peningkatan eksponensial dalam daya komputasi dan dengan ketersediaan data jumlah besar atau big data dari perangkat lunak yang digunakan, sehingga menemukan algoritma baru yang dapat memprediksi minat budaya manusia. Jadi istilahnya artificial intelligence ini lebih kepada bagaimana komputer yang dulu yang biasanya hanya diprogram untuk algoritma biasa, dengan artificial intelligence ini lebih kepada pendekatan bagaimana dia bisa bereaksi atau berinteraksi layaknya manusia. Dalam buku ini disinggung juga bagaimana Brown Johnson dan Nick Aving mengemukakan pendapatnya The Second Machine Age, yang berpendapat bahwa komputer sangat cekatan sehingga hampir tidak mungkin untuk memprediksi apa yang aplikasi mereka dapat digunakan hanya dalam beberapa tahun. Key high level information processing capability. Data is very important as resources. Sebagaimana diketahui bahwa digitalisasi berarti otomatisasi, mengakibatkan mesin menggeser tenaga kerja manusia. Problem sehingga akan menimbulkan nantinya problem sosial, yang mana ini harus diantisipasi adalah humanity dan pengangguran. Karena dengan digitalisasi tersebut
peran manusia dalam dunia kerja akan digantikan oleh mesin atau robot yang telah dikembangkan oleh artificial intelligence ini. Terkait dengan potensi otomasi di Indonesia, ada suatu penelitian dari McKinsey & Company dalam laporannya yang berjudul Automation and the Future of Work in Indonesia, Job Loss, Jobs Gain, Jobs Change pada tahun 2019 yang memprediksi bahwa otomasi akan membawa lebih banyak dampak positif pada sektor ketenagakerjaan. Memang diperkirakan pada tahun 2030 akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang di Indonesia. Namun jumlah pekerjaan yang diciptakan mencapai 27 sampai 46 juta, dengan 10 juta diantaranya merupakan jenis pekerjaan atau okupansi yang benar-benar baru. Dari pandangannya ini disampaikan bahwa memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang akibat dari kemajuan informasi teknologi. Mungkin saat ini juga kita sudah melihat fenomena tersebut, misalnya fungsi teller maaf dari bank itu sudah mulai pelan-pelan tergeser dengan adanya mesin ATM setoran tunai, dan mungkin juga kita bisa lihat di aplikasi-aplikasi pekerjaan lainnya. Akan tetapi mengapa McKinsey mengatakan bahwa akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru? Karena dengan digitalisasi ini akan lahir inovator-inovator baru yang akan mengembangkan aplikasi-aplikasi terkait dengan digitalisasi tersebut. Jadi akan banyak kreator-kreator aplikasi atau lainnya yang membuat sebuah aplikasi atau fitur-fitur dalam memudahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Misalnya hal ini sudah kita lihat di saat ini, bagaimana selain Grab dan Gojek sudah bermunculan aplikasi-aplikasi lainnya yang memudahkan masyarakat dalam berinteraksi atau dalam berjual beli. Ketimpangan sebagai tantangan sistemik. Jadi revolusi industri 4.0 mendatangkan manfaat dan tantangan dengan ukuran yang sama. Dari sisi ini, konsumen yang tampaknya paling diuntungkan, karena dengan adanya revolusi industri 4.0 telah memungkinkan produk dan layanan baru yang meningkat hampir tanpa mengorbankan efisiensi kehidupan pribadi seorang konsumen. Jadi mereka istilahnya dapat berinteraksi tanpa harus langsung ke tempat pembelian barang atau jasa. Penerimaan manfaat besar lainnya itu adalah penyedia modal intelektual atau fisik, dalam hal ini para inovator dan investor. Sedangkan tantangan yang diciptakan oleh revolusi industri 4.0 ini tampaknya adalah sebagian besar dari sisi penawaran, yaitu di mana di dunia kerja dan produksi. Jadi istilahnya ke depan ketika manusia tidak mengembangkan atau mengupgrade dirinya untuk memahami dan mengetahui tentang teknologi itu sendiri, bisa saja dia tidak akan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 ini. Pengemudi revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat sangat membutuhkan pengemudi sebagai penghantar ide-ide baru mereka yang telah terfikirkan sebelumnya agar bisa diterima dunia. Pengemudi dalam hal ini dikaitkan sama dengan teknologi. Organisasi yang tak terhitung jumlahnya
telah menghasilkan daftar peringkat berbagai teknologi yang akan mendorong revolusi industri keempat. Ilmiah terobosan dan teknologi baru yang mereka hasilkan tampaknya semakin tidak terbatas, berlangsung di begitu banyak bidang yang berbeda dan di banyak tempat yang berbeda. Perlu diperhatikan, pemilihan teknologi utama harus didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia. Megatrend. Megatrend adalah sumber kekuatan utama yang bersifat global, berkelanjutan, dan berkekuatan ekonomi makro yang berdampak pada sistem sosial dan lanskap ekonomi dunia. Semua perkembangan dan teknologi baru memiliki satu kesamaan fitur utama. Mereka memanfaatkan kekuatan digitalisasi dan informasi yang meresap teknologi. Untuk mengidentifikasi megatrend dan menyampaikan lanskap luas teknologi penggerak revolusi industri keempat, Forum Ekonomi Dunia telah menyusun daftar menjadi 3 klaster, yaitu fisik, digital, dan biologis. Ketiganya sangat saling terkait dan berbagai teknologi saling menguntungkan berdasarkan penemuan dan kemajuan yang dibuat oleh masing-masing klaster. Yang pertama, fisik. Ada 4 manifestasi fisik utama dari teknologi. Yang pertama, kendaraan otonom, di mana saat ini mobil tanpa pengemudi mendominasi berita, tetapi sekarang ada banyak lainnya kendaraan otonom termasuk truk, drone, pesawat terbang, dan kapal sebagai teknologi seperti sensor dan kemajuan kecerdasan buatan. Kemampuan semua mesin otonom ini meningkat dengan cepat. Hanya beberapa tahun sebelum biaya rendah tersedia secara komersial, drone bersama dengan kapal selam digunakan dalam berbagai aplikasi. Saat drone menjadi mampu merasakan dan merespons lingkungan mereka akan dapat melakukan tugas seperti memeriksa saluran listrik atau mengirimkan pasokan medis dalam perang zona. Di bidang pertanian, penggunaan drone dikombinasikan dengan analisis data yang akan memungkinkan penggunaan pupuk dan air yang lebih tepat dan efisien. Yang kedua, pencetakan 3D. Juga disebut manufaktur adiktif, pencetakan 3D terdiri dari pembuatan objek fisik dengan mencetak lapis demi lapis dari gambar 3D digital atau model. Ini adalah kebalikan dari manufaktur subtraktif, yaitu bagaimana hal-hal telah dibuat sampai sekarang dengan lapisan yang dihapus dari sepotong bahan sampai diperoleh bentuk yang diinginkan. Sebaliknya, pencetakan 3D dimulai dengan bahan lepas dan kemudian membangun objek menjadi bentuk 3 dimensi menggunakan template digital. Selanjutnya, robotika tingkat lanjut. Sampai saat ini, penggunaan robot terbatas pada tugas-tugas yang dikontrol ketat di industri tertentu seperti otomotif. Hari ini, robot semakin banyak digunakan di semua sektor untuk berbagai tugas dari pertanian presisi hingga keperawatan. Kemajuan pesat dalam robotika akan segera terjadi kolaborasi antara manusia dan mesin menjadi kenyataan sehari-hari. Lebih-lebih lagi, karena kemajuan teknologi lainnya, robot menjadi lebih adaptif dan fleksibel dengan desain struktural dan fungsional yang terinspirasi dari struktur biologis yang kompleks. Kemajuan dalam sensor memungkinkan robot untuk memahami dan merespons dengan lebih baik lingkungan mereka dan untuk terlihat dalam berbagai tugas yang lebih luas seperti pekerjaan rumah tangga, bertentangan dengan masa lalu ketika mereka harus diprogram melalui unit otonom. Namun sekarang, robot dapat mengakses informasi dari jarak jauh melalui awan dan dengan demikian terhubung dengan jaringan robot lain. Selanjutnya, bahan baru. Dengan atribut yang tampak tak terbayangkan beberapa tahun yang lalu, material baru datang ke pasar. Secara keseluruhan, mereka lebih ringan, lebih kuat, dapat didaur ulang, dan adaptif. Sekarang, ada aplikasi untuk bahan pintar yang mandiri,
penyembuhan atau pembersihan diri, logam dengan memori yang kembali ke aslinya, keramik dan kristal yang mengubah tekanan menjadi energi, dan sebagainya. Seperti banyak inovasi revolusi industri keempat, sulit untuk diketahui di mana perkembangan materi baru akan memimpin. Selanjutnya, digital. Salah satu jembatan utama antara aplikasi fisik dan digital diaktifkan oleh revolusi industri keempat. Biasanya disebut dengan Internet of Things atau Internet adalah segala sesuatu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, bisa menjadi sebagai hubungan antara hal-hal produk, jasa, tempat, dan lain-lain, dan orang-orang yang dimungkinkan oleh teknologi yang akan terhubung dan berbagi di beberapa platform. Di masa depan, Bitcoin akan merubah segalanya, di mana Bitcoin akan digunakan sebagai pengurusan hal-hal yang berbeda seperti akta kelahiran, kematian, hak milik, surat nikah, gelar pendidikan, klaim asuransi, prosedur medis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biologis. Inovasi di bidang biologis dan khususnya genetika bukanlah apa-apa dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan yang cukup besar telah dicapai dalam mengurangi biaya dan meningkatkan kemudahan pengurutan genetik. Dan akhir-akhir ini, dalam mengaktifkan atau mengedit gen, butuh lebih dari 10 tahun dengan biaya sebesar 2,7 miliar untuk menyelesaikan proyek genom manusia. Hari ini, sebuah genom dapat diurutkan dalam beberapa jam dan kurang dari $1.000. Dengan kemajuan daya komputasi, para ilmuwan tidak lagi melalui trial and error, melainkan mereka menguji cara di mana variasi genetik tertentu menghasilkan sifat dan penyakit tertentu. Biologi sintetis adalah langkah selanjutnya. Ini akan memberi kita kemampuan untuk menyesuaikan organisme dengan menulis DNA. Mengesampingkan etika yang mendalam masalah ini, kemajuan ini tidak hanya akan memiliki dampak yang mendalam dan dampak langsung pada obat-obatan, tetapi juga pada pertanian dan produksi biofuel. Saat ini, biologis juga mengeluarkan rekayasa genetika. Misalnya pengembangan metode CRISPR dalam pengeditan dan terapi gen. Kendala pengiriman yang efektif dan spesifitas akan diatasi, meninggalkan dengan satu pertanyaan langsung dan paling menantang, terutama dari sudut pandang etis. Bagaimana pengeditan genetik akan merevolusi penelitian medis dan pengobatan medis. Pada prinsipnya, baik tumbuhan maupun hewan dapat berpotensi direkayasa untuk menghasilkan obat-obatan dan bentuk lain dari perlakuan. Nah, dari ketiga klaster tersebut, mereka memiliki masing-masing keunggulan dalam melakukan revolusi industri keempat. Titik kritis. Titik kritis dalam revolusi industri keempat pasti akan terjadi seiring dengan abstraknya megatrend. Ketika megatrend ini dibahas secara umum, mereka tampaknya agak abstrak. Karena bagaimanapun, tentu mereka akan menimbulkan aplikasi yang sangat praktis dan perkembangan. Sementara, laporan Forum Ekonomi Dunia yang diterbitkan pada September 2015 mengidentifikasi 21 titik kritis, di mana momen ketika perubahan teknologi tertentu mencapai arus utama masyarakat. Kemudian mereka akan membentuk dunia digital dan hyper-connected masa depan kita. Mereka semua diharapkan terjadi dalam 10 tahun ke depan, dan karena itu jelas pasti akan menangkap pergeseran mendalam yang dipicu oleh revolusi industri keempat. Titik kritis diidentifikasi melalui survei yang dilakukan oleh dunia. Dewan Agenda Global Forum Ekonomi tentang masa depan perangkat lunak dan masyarakat, di mana lebih dari 800 eksekutif dan ahli dari informasi dan sektor teknologi komunikasi berpartisipasi dalam hal ini. Adapun kesimpulannya bahwa setiap apa yang telah direncanakan untuk memajukan teknologi, pasti ada titik kritis yang akan mendapatinya. Titik kritis ini memberikan konteks penting karena mereka menandakan hal yang substantif perubahan yang ada di depan, diperkuat oleh sifat sistematiknya, dan cara terbaik untuk mempersiapkan dan menanggapi hal-hal yang akan terjadi ke depannya.